Benar UML ya Mas ya? Ya, Pak. Ya. Saya lagi di kantor masih, Pak. Oh ya, sip. Oke. Nah, kita mulai aja ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya putus-putus atau Ya, sedikit putus-putus, Pak. suaranya putus-putus? Oke, bentar. Saya ganti internet dulu ya. Tes. Sekarang lebih lancar atau sama aja? Lebih lancar, Pak. Oke, sip ya. Nah, hari ini kita bakal mulai lagi tentang UML. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu aplikasi kayak gitu kan, kita harus ngerti alur dari aplikasinya itu mau kayak gimana ya. Nah, terus dari aplikasi sendiri kita juga harus ngerti database-nya mau seperti apa. Kalau di UML sendiri itu dia bakal lebih ngarahnya ke database, skema database-nya. Jadi dari mulai orang yang pakai itu siapa aja, terus nanti alur datanya seperti apa, dan sebagainya. Nah, di dalam UML itu nanti kita ada beberapa tahapan nih. Jadi kayak ada use case, terus nanti ada lanjutannya use case, dan lain-lain. Nah, itu semua harus diurut. Jadi nggak boleh kita loncatin. Kita nggak usah pakai use case nih mungkin, atau kita nggak usah ambil bagian yang lain. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau di UML tuh dia urut, harus mulai dari use case dari atas. Kayak gitu itu. Nah, ini untuk pemodelannya. Jadi skenarionya adalah serangkaian langkah-langkah yang menjabarkan sebuah interaksi antara seseorang yang pengguna dengan sebuah sistem. Nah, ini digambarkan skenarionya di dalam use case. Jadi nanti ada orang, contoh orang A, orang B. Nah, ini dia menggunakan aplikasi yang sama. Nah, terus nanti apa yang bisa mereka dapatkan dari aplikasi itu? Terus datanya mau kayak gimana? Nah, itu dia bakal masuk di use case-nya. Itu di skenario. Nah, lanjut ke use case diagramnya. Ini adalah salah satu diagram ya untuk memodelkan aspek perilaku sistem. Jadi diagram use case ini menunjukkan sekumpulan use case, aktor, dan hubungan. Jadi kayak gitu itu. Terus nanti dari use case itu ada sistem juga, yaitu adalah sesuatu yang kita bangun. Jadi sistem yang kita rancang nanti. Terus nanti ada aktornya sama relasi. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari use case. Jadi new class itu kita lambangkan sebagai orang yang pakai. Jadi semua kelas itu bakal merujuk ke bagian orang. Kayak gitu. Terus ada new use case, itu adalah bentuknya agak lonjong kayak gini. Itu adalah apa yang dia lakukan untuk menuju ke sistem. Terus relasi ini adalah Putus-putus, Pak. Maaf. Jadi relasi ini bisa dari arah new use case terus ke sistem. Nah, terus yang terakhir halo, masih putus-putus? Tadi putus-putus tadi. Sekarang sudah enggak. Oke. Sudah aman ya? Aman. Aman ya? Oke, nah lanjut. Jadi kayak gitu. Jadi Putus-putus kembali, Pak. Ya Allah. Tuh, ya Allah.
Halo, halo, kedengeran dengan jelas sekarang? Ya, siap, Pak, siap. Sip, aman ya. Nah, jadi di use case ini semua elemen, 4 elemen ini harus ada di dalam use case. Nggak mungkin di dalam use case ini nggak ada new class. Itu nggak mungkin. Di use case itu nggak ada sistem, itu juga nggak mungkin. Kayak gitu. Jadi semuanya harus berkaitan. Dan terus di dalam new class itu dia boleh langsung ke dua new use case. Itu nggak masalah. Kayak gitu itu. Nah, terus tujuannya apa sih kalau kita bikin use case? Kan semua yang kita buat kan pasti ada tujuannya ya. Nah, tujuannya yang pertama itu adalah memutuskan dan mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan fungsional sistem. Nah, jadi kita harus dari use case ini kita udah bisa memetakan nih fungsinya itu apa, terus kebutuhan dari sistemnya itu apa aja. Terus database yang dia gunakan itu juga bakal kelihatan di use case. Terus dapat memberikan deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya dilakukan. Jadi model use case ini digunakan seluruh proses pengembangan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dia nggak mungkin diloncatin. Bikin use case itu wajib ya hukumnya ya. Kayak gitu itu. Terus menyediakan basis yang melakukan pengujian sistem, memverifikasi sistem, sama menyediakan kemampuan melacak kebutuhan fungsionalitas menjadi kelas-kelas dan operasi-operasi aktual di sistem. Kayak gitu itu. Nah, mungkin dari use case ini dulu aja. Ada yang kurang paham? Masih aman? Aman Mas Soleh? Aduh, saya masih sedikit bingung ini, Pak. Soalnya tadi kan penjelasan yang pertama itu masih putus-putus gitu, Pak. Oke, gini deh. Jadi contoh kita misalnya di ATM ya. ATM itu kan adalah sebuah sistem ya. Di dalam ATM itu ada sebuah komputer yang diisikan sistem. Iya, clear ya? Ya. Nah, di dalam ATM itu siapa aja yang bisa memegang kendali coba Mas? Di dalam ATM itu yang memegang kendali ini, Pak. Yang jelas Apa? Yang pasti banknya ya kan? Iya. Oke, yang pertama banknya itu adalah new class. Terus yang kedua itu adalah orang yang punya ATM, ya kan? Ya. Masyarakat seperti kita, itu juga new class. Dan satu lagi itu ada tambahan teknisi, ya kan? Biasanya misalnya kalau nanti rusak atau dan lain, nah itu dia masuk ke teknisi. Berarti di new class itu ada 3 nih. Ada 3 new class, yaitu adalah petugas bank, terus tadi itu yang perbaikin, sama umum. Ya, teknisi sama orang umum, pemegang ATM. Nah, terus di dalam new class ini dia tugasnya mereka masing-masing nih. New use case-nya masing-masing, case-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya orang yang punya ATM ini kan pasti dia hanya pinginnya kan mau ngambil uang, kirim uang, sama cek mutasi mungkin kayak gitu ya. Iya, Pak. Nah, terus misal teknisi itu berbeda dia. Case-nya dia mungkin lebih ke arah maintenance, terus pengecekan standar ATM. Terus petugas bank itu adalah dia mengecek alur pengeluaran uang masuk yang ada di dalam ATM. Kayak gitu itu adalah di dalam use case.
Nah, relasinya gimana? Relasinya itu adalah yang tadi dari orang ke use case itu dia ada relasinya pasti. Jadi satu orang tadi kan ada beberapa use case ya. Nah, itu Iya, bisa betul. diarahin panahnya 3, kayak itu nggak masalah. Nah, dari use case ini semua bakal masuk ke tengah-tengah, yaitu adalah sistem. Dan sistemnya itu adalah ATM, seperti itu. Itu adalah gambaran dari use case. Aman ya? Aman, Pak, aman. Aman ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah gambaran umum dari use case. Jadi misalnya kalau Mas Soleh mau bikin UML, itu harus awalan use case ini nggak boleh salah nih. Misalkan kalau use case-nya ini salah, itu dia bakal merembet ke bagian terakhirnya. Selanjutnya bakal salah, dan terakhirnya juga bakal salah. Dan akhirnya kalau misalnya use case-nya salah, biasanya aplikasinya itu kurang lengkap. Aplikasinya kurang lengkap atau dia nggak bisa jalan. Soalnya ada beberapa perintah atau database yang nggak ada di sana. Kayak gitu. Dan akhirnya malah balik lagi ke use case-nya. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus ngerti use case-nya dulu. Udah bener nih. Udah fix baru bisa lanjut ke perintah selanjutnya. Kayak gitu. Aman ya. Nah, ini untuk jenis aktornya. Jadi ada primary business aktor sama pelaku bisnis utama, ini stakeholder-nya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri aja, nggak masalah. Terus di sini juga ada pelaku server, terus sama pelaku penerima eksternal. Ini adalah beberapa list aktornya. Ini ada istilahnya, ada pemasaran, itu adalah tanggung jawab organisasi untuk membuat program, promosi, dan pendaftaran, dan menghasilkan penjualan untuk perusahaan. Kayak gitu. Terus ini listnya. Oke, jadi kalau di list use case itu kan adalah daftar-daftar use case yang akan dibuat dengan meliputi nama use case, deskripsi, dan perilaku pelaku dan yang partisipan. Jadi nanti ada order baru, nah itu nanti pelakunya siapa, anggota mungkin nanti petugas bank, nanti dia nama use case-nya pembuatan mutasi dan lain-lain. Nah itu bisa juga seperti itu. Terus juga harus ada deskripsinya. Nah ini contohnya yang tadi saya bilang. Jadi ada club member sama distribution center, terus place new member order. Jadi dia ada di tengah-tengah nih. Itu juga bisa, nggak masalah. Atau mau model yang seperti tadi yang bank ATM itu juga nggak masalah. Jadi semua use case itu nggak mungkin salah sih harusnya, karena use case ini kan simple ya, kayak gitu itu. Nah ini lanjutan dari extend use case yang terdiri dari langkah yang diekstraksi dari use case yang lebih kompleks untuk menyederhanakan masalah rasional dan karena itu memperluas fungsinya. Jadi contoh misalkan kalau nanti use case-nya itu nggak cukup cuma satu ya. Jadi kan kalau tadi kalau di ATM kan langsung deh dari use case terus ke sistem itu kan langsung arahnya. Nah misalkan kalau nanti ada perintah yang nggak bisa dijabarkan dalam satu use case itu nggak masalah dibuat use case lain. Kayak gitu. Jadi nanti dari use case ke use case terus ke sistem itu juga nggak masalah. Dari use case terus ke sistem juga nggak masalah. Kayak gitu. Jadi jangan takut untuk nyoba pembuatan use case karena ini riskan banget. Terus ini depend on manajer proyek atau developer utama sangat perlu mengetahui use case yang ini. Jadi nanti ada login sama mengganti password. Ini kan dia depends dari login ya. Login itu kan mengganti password itu kan satu kesatuan. Nah itu bisa dalam satu use case juga. Nah setelah use case tadi selesai, kita masuk ke activity diagram. Nah, kalau yang ini itu adalah untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerjanya. Nah, kalau tadi kan kita ngelihat dari keseluruhan sistemnya. Kalau sekarang kita ngelihat dari proses bisnis sama alur kerjanya. Kalau yang tadi kan cuma penjabarannya aja. Nah, sekarang kita mulai ke alurnya. Kayak gitu itu. Jadi, yang dapat digunakan itu adalah pandangan dalam yang dilakukan operasi, terus pandangan dalam bagaimana objek, sama
aksinya, logika, dan proses bisnis. Oke, ini langkah-langkahnya. Jadi identifikasi dulu lingkup dari diagram aktivitasnya. Terus baru tambahkan titik awal dan akhir. Jadi harus ada titik awal sama titik akhir ya. Sama kayak kemarin kalian bikin flowchart, itu kan pasti ada titik awal sama titik akhir. Nah, sama di diagram activity itu juga ada titik awal sama titik akhir. Terus diwajibkan ada aktivitasnya di sana. Jadi kan nggak mungkin ya dalam sebuah aktivitas itu nggak mungkin ada ininya gerakannya apa kayak gitu itu. Terus tambahkan juga transisi-transisi dari aktivitasnya. Nah, transisinya seperti apa nanti kita bahas di akhir. Terus ada titik keputusan juga. Jadi dari aktivitas ini nanti keputusannya apa? Nah, itu juga bisa. Kayak gitu. Dan terakhir itu adalah identifikasi peluang aktivitas paralel. Untuk simbolnya seperti ini. Jadi hampir semua diagram itu bentuk simbolnya sama ya. Tapi cuman dia kegunaan yang berbeda. Kayak gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Oke. Dah. Kita lanjut ke selanjutnya. Bentar. Kalau nggak salah itu ada satu lagi nih. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Mas Soleh? Cukup, Pak. Cukup ya, aman ya? Aman, mudah-mudahan, Pak. Aman. Oke, nah di dalam UML itu dia ada beberapa tahapan. Nah, semua itu harus diperhatikan baik-baik. Kayak gitu. Oke, nah berarti dari aplikasinya Mas kemarin ada yang salah nggak itu atau gimana? Kemarin itu saya sih ada yang salah. Gitu. Salahnya di bagian mana tuh? Pas yang di use case-nya itu, Pak. Oke. Nah, kalau misal ini kan mumpung ada waktu ya, coba Mas Soleh dibikin dulu aja dari sepemikiran Mas Soleh aplikasi use case-nya kayak gimana. Coba nanti kita bahas bareng-bareng gimana. Baik, Pak. Coba saya usahakan ini laptopnya ya, Pak. Oke, siap deh. Saya kasih waktu 20 menit. Aman? Mudah-mudahan aman, Pak. Oke, sip deh. Yuk, silahkan.
shit.
Oke, aman Mas Soleh? Saya coba yang kemarin ini Pak, yang seperti ini Pak. Oke, boleh bisa share screen mungkin. Oh, bentar Pak. Oke, ini gimana nih ceritanya nih? Jadi gini Nah, Pak ceritanya Pak. untuk orang Ya. itu nggak boleh dia di dalam kotak. Kalau misalnya dia pengguna, itu semuanya harus digambarkan dengan manusia. Kayak yang tadi, manusia stick tadi tuh. Oh Jadi nggak gitu boleh dia Pak. dibikin kotak. Oh. Iya Nah, maksud saya. itu yang Ya. pertama. Ya, itu yang pertama. Oke, Terus siap. yang kedua, di sini kan aplikasinya informasi kampus ya, betul? Siap betul Pak. Nah, kalau sistem itu dia bakal bentuknya lebih lonjong. Segi kotak itu nggak masalah, tapi dia bukan bulat. Oh bukan bulat ini Pak. Ya, nah terus yang ada tulisan laporan kegiatan, kegiatan kampus, kayak gitu itu dia masuknya ke new use case. Tadi yang Oh bentuknya iya. lonjong. Kayak gitu. Nah, itu coba diganti dulu. Bentar, Pak. Sini. Hmm. Pak, mohon maaf Pak.
Sip, betul kayak gitu itu. Ini susah ininya Pak. Apa namanya? Semangat. Keyboardnya. Makanya saya copy huruf M saya copy. Oh, ya nggak apa-apa. Yang admin itu juga berarti harusnya orang juga. Oh ini orang juga Pak. Iya, betul. Admin itu nanti orang kan? Bener Ya, kan? iya betul Pak. Nah, betul berarti. Gimana Pak? Masih ada yang salah kah? Oke, bentar, saya cek dulu ya. Aplikasinya apa ini? Aplikasinya Nah, tentang laporan kegiatan itu dimasukin ke dalam use case. Terus informasi UKM kampus, nama aplikasinya apa ini? nama aplikasinya kalau
Saya lupa kemarin tuh. Nah, loh. Nah, Eh, jadi nama aplikasinya itu harusnya ada di tengah nih. Jadi semuanya bakal ngumpul ke tengah. Harusnya seperti itu. di tengah sini Pak, yang informasi Ya, UKM sini betul. Pak. Betul. Nah, di dalam situ kan nanti, nah di monitor itu kan dia sebuah kegiatan ya. Iya betul Pak. Nah, Memantau itu berarti kegiatan. bentuknya lonjong. Oh ini lonjong di sini Pak. Ya, yang monitor itu bentuknya lonjong. Terus laporan kegiatan itu bentuknya lonjong juga. Kegiatan kampus itu juga lonjong. Baik Pak. Nah, terus di dalam use case itu nggak mungkin ada dua kegiatan yang redundan. Redundan itu dalam artian satu orang punya kegiatan kampus, terus satu lagi punya kegiatan kampus juga. Nah, ini kan ada dua ya kegiatan kampusnya ya. Ini berarti namanya redundan. Nah, itu nggak boleh di sini. Jadi harus Berarti dibikin satu aja, tapi arah panahnya, relasinya itu nanti bisa jadi dalam satu itu nggak masalah. di sini dihapus saja Pak. Boleh. Mau dihapus atau panahnya double juga nggak masalah. Terus kegiatan kampusnya ini juga harus bentuknya relasi. Siap. Bentuknya use case. Yes, Dia guys. nggak boleh ada tulisan doang. Jadi salah. Gak apa-apa, pelan-pelan. Masalahnya salah ngapus saya itu Pak. Tapi maksudnya seperti ini Pak. Ya, betul banget. Nah, terus orang itu nggak mungkin dia langsung ke sistem. Ini kan sistemnya di tengah ya, ini ya, informasi kampus ya. Iya, iya betul Nggak Pak. mungkin orang itu langsung ke sistem. Itu nggak mungkin. Pasti harus ada kegiatan dulu baru ke sistem. Aman? Aman Pak, baik Pak. Oke, sip. Lanjutkan. Atau ini udah 8.15, kita sudahin dulu aja, terus nanti revisinya dilanjut di WA gimana? Baik Pak. Masalahnya ini laptopnya. Ya, makanya itu kan nggak enak juga nih, kasihan nih. Masalah. Baik Pak, baik. Aman ya berarti Saya, ya? aman, saya stop nih Pak. Boleh, di stop aja nggak apa-apa. Sip. Nah, mungkin hari ini kita cukup sekian aja, kita lanjut ke WA ya. Baik Pak, baik. Oke, sip. Kalau gitu kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Yuk, terima kasih juga Mas Oleh.